Nasib kesehatan ada di tangan kita. Anda sakit atau sehat, itu sangat tergantung bagaimana cara Anda memperlakukan tubuh Anda sendiri. Kita ketemu lagi di program Sehat Itu Murah bersama Dr. Handrawan Nadesul. Dokter. Ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya. Oke. Dok, kita coba bicara satu ya. Ya. Ini yang paling banyak dan sering sekali menyerang orang-orang kita dan Ya. sifatnya sepertinya musiman juga. Demam berdarah. Dok. Ya. Nah, Ya. sebetulnya ada sih bukunya nih buat yang nanti ingin mendalami lebih jauh. Ini ada buku Dr. Hans tentang demam berdarah. Ini masih beredar, Dok? Atau mungkin sudah? Ya udah lama sih itu, udah berapa lama, tahun ya. ya. Padahal ini penyakit yang nggak habis-habis ini, Dok. Habis, ya, Hampir setiap tahun ya. Iya. Siklusnya berputar dan dia muncul lagi. Oke, Dok, sebetulnya demam berdarah itu apa sih, Dok? Ya, Indonesia endemis. Ya. Artinya negara-negara tropis, subtropis itu endemis. Oke. Artinya setiap tahun selalu ada muncul menjelang musim hujan. Nah, ini yang spesifik pada demam berdarah ini karena virusnya itu numpang di nyamuk. Oke. Jadi itu siklus daur dari kehidupan virusnya harus melalui nyamuk. Dan bukan sembarang nyamuk. Nyamuknya harus nyamuk kebun. Nyamuk kebun. Nyamuk rumah. Oke. Ya. Jadi artinya nyamuknya belang-belang, lebih kecil dari nyamuk biasa. Ada dua jenis, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, karena ini lewat nyamuk, kita nggak bisa basmi virusnya. Virus kan tidak kelihatan. Iya. Jadi ya dalam rangka pembasmian demam berdarah itu dari dulu sampai sekarang, bagaimana kita berhasil membasmi nyamuknya. Oke. Karena virusnya kan tidak bisa dibasmi. Iya. Itulah kita melakukan fogging ya, Dok? Iya, jadi untuk menghilangkan atau meniadakan atau menumpas, membasmi nyamuknya itu ada dua cara. Satu, dilakukan abatisasi. Abatisasi itu Ya, apa, Dok? abat, ada zat kimia namanya abate. Oke. Nah, itu yang membunuh larva, jentik nyamuknya. Iya, iya. Itu dianggap lebih efektif karena memang calon nyamuknya yang harus dibunuh. Karena umur nyamuk 14 hari. Oke. Jadi dia ada masa 14 hari untuk hidup. Ya. Kalau yang sudah dewasa itu umurnya udah pendek. Nah, untuk yang dewasa dilakukan pengasapan atau fogging. Fogging. Dan iya. fogging hanya dilakukan kalau sudah ada kasus. Oke. Nah, ini yang salah kaprah. Biasanya orang belum ada kasus udah fogging, Lingkungan Dok. itu selalu di fogging. Kalau tidak ada kasus, nyamuknya kan tidak membawa virus. Jadi sia-sia. Oke. Sia-sia menyemprot itu dengan biaya, menyemprot nyamuk yang tidak ada virusnya. Jadi virus itu dibunuh kalau dia di lingkungannya 100 meter dari rumah pasien, itu radiusnya 100 meter. Kenapa 100? Jarak terbang nyamuk hanya 100 meter. Oke. Jadi Mungkin diduga, berpikirnya ini kali, Dok, lebih baik mencegah daripada mengobati. iya, Dok. tapi kan percuma. Nyamuk yang kalau tidak ada kasusnya kan berarti nyamuk itu tidak membawa virus. Nyamuk yang tidak membawa virus, kok mesti di fogging? Kan ditepok aja mati. Nah, ini saya memberikan pengertian bahwa fogging dilakukan kalau sudah ada kasus. Artinya nyamuk di situ ada yang membawa. Harusnya setiap pasien demam berdarah dia harus melaporkan ke RT. RT melaporkan ke kelurahan, kelurahan melaporkan ke dinas. Maka Kemudian dinas baru mengirimkan untuk fogging. Dan itu cuma-cuma. Ya. Nah, Dok, gejala dan tahapan perkembangan dari demam berdarah itu seperti apa, Dok? Ya, demam berdarah sebagaimana halnya sakit virus pada umumnya ya tentu panas ya. Oke. Dan panasnya tinggi selalu. Berapa panas derajat tinggi, itu? mungkin sampai 40 derajat, sangat tinggi. Panas, sakit kepala, ya, pegel linu. Nah, yang spesifik pada demam berdarah itu ulu hati nyeri. Oke. Jadi kita harus curiga, pertama musim hujan, kedua lagi musim banyak kasus DB. Nah, setiap ada demam tinggi, ada gejala-gejala virus begitu, disertai dengan nyeri ulu hati, ya. Kalau pada anak-anak ditekan di ulu hatinya
nyeri. Sakit, nyeri. Yang paling khas itu ya, Nah, Dok, nyeri. enggak, yang khas sebetulnya gejala perdarahan. Oh, pendarahan. Perdarahan itu macam-macam. Kalau manifestasi di kulit, bintik-bintik perdarahan merah. Bedanya dengan bekas gigitan nyamuk, kalau dia bintik-bintik demam berdarah ditekan, tidak hilang. Oke. Kalau nyamuk ditekan, hilang, tapi lepas muncul lagi. Oke. Itu bedanya. Karena ini bintik perdarahan, pecah pembuluh darah. Oh. Nah, Tapi perdarahan. katanya ada juga yang nggak pakai bintik gitu, Dok. Nah, Enggak? itu tidak selalu harus keluar itu. Oke. Jadi kalau keluar itu mendukung, kita lebih gampang. Nah, kalau dia tidak sampai keluar, dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan membalut, tourniquet namanya. Bahasa Prancis tourniquet nulisnya. Ya. Dibalut, ditekan seperti menekan pemeriksaan tensi. Ya. Ditunggu 10 menit, dia keluar. Oh. Dengan artinya, pembebatan itu, artinya bisa dilakukan sendiri untuk ya, mencoba. seperti itu. Praktisnya begitu. Begitu ya, Dok. Jadi dibebat. Kemungkinan dibebat, tunggu 10 menit, nanti keluar pergelangan tangan, siku, di sini. Kalau jumlahnya sekitar 10-an bintik, nah itu positif. Oke. Itu cuma cara praktis yang tidak akurat ya, Iya, tapi iya. memperkirakan. Iya. Nah, perdarahan bisa lebih hebat, artinya bukan bintik lagi, tapi bercak-bercak biru, seperti bilur-bilur. Iya, iya. Nah, petekie itu lebih parah. Nah, perdarahan bukan saja di kulit, perdarahan kan bisa mimisan. Oke. Ya, perdarahan bisa gusi berdarah. Oh, Perdarahan bisa di ginjal, kencingnya berdarah. Perdarahan bisa di usus, ususnya mengeluarkan darah. Jadi perdarahan bisa di mana saja. mana saja. Ya, mungkin di jantung, mungkin di organ lain yang bahaya itu perdarahan di dalam, organ dalam yang tidak kelihatan. Tahu-tahu ya darah sudah banyak keluar sehingga orang syok. Seperti itu. Itu masa inkubasinya berapa lama sih? Ya rata-rata 7 hari lah. 7 hari. Virus 7 hari. Jadi kalau demam 7 hari juga tidak turun-turun, itu menambah kecurigaan bahwa ini kemungkinan demam berdarah. Oke. Ya. Nah, kalau itu terjadi terus apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, jadi kalau curiga ya, kita curiga ini lagi musim hujan, kok kedengaran banyak terjangkit demam berdarah, periksa darah saja. Dari periksa darah, kalau dulu kan cuma trombosit saja, tapi sekarang ada pemeriksaan yang lebih dini untuk mendeteksi NS1, NS1. Pemeriksaan NS1 artinya lebih awal sudah bisa mendeteksi bahwa dalam tubuh sudah ada virus NS1. Jadi begitu diperiksa, walaupun mungkin baru 2-3 hari demam, kalau dulu kan sudah lewat 7 hari, baru kelihatan tanda-tanda pemeriksaan imunoglobulin. Kita periksa IG, IgG, IgM. Nah, itu positif. Nah, satu hal, orang atau anak, demam berdarah kan penyakit anak pada umumnya. Iya. Tapi sekarang sudah pada orang dewasa. Orang dewasa juga ada. Pertama dia dimasuki virus dengue, namanya dengue. Kita bacanya dengue, tulisnya dengue. Dengue sebetulnya. Itu bahasa Afrika itu. Sebentar. Dengue. Spellingnya gimana, dengue. Dok? Dengue. Nah, tapi dibacanya dengue. Dengue. U-nya tidak terbaca. Oh, dengue. Itu bahasa Afrika itu. Nah, banyak orang yang apa cara pengucapannya itu beda-beda, Ya, Dok. dengue ya. Dengue, oke. Jadi kalau pertama kali terserang virus, dia namanya penyakit demam 5 hari. Oke, demam Dan 5 dia hari. belum demam berdarah. Iya. Jadi dengue fever. Oke. Dia tidak muncul gejala perdarahan. Jadi belum dengue hemorrhagic fever. Oke. Kalau demam berdarah tuh dengue hemorrhagic, ada perdarahannya. Kalau sudah baru perdarahan. pertama, Itu udah positif banget ya, Dok? Bukan positif, sudah kedua kali. Sudah kedua kali. Oh, oke. Kalau pertama baru demam 5 hari 5 hari, namanya. iya. Karena 5 hari sembuh. Dan itu biasanya tidak terdeteksi. Anak flu biasa atau 5 hari hilang. Tapi kalau saat itu diperiksa, itu baru kita tahu. Oke. Nah, karena kita tidak tahu, nah kedua kali serangan oleh virus yang sama, itu baru muncul gejala demam berdarah, dengue hemorrhagic fever. Bukan demam 5 hari lagi, demam dengan perdarahan. DHF kita sebutnya, bahasa kedokteran. Nah, itu yang biasanya sudah harus dirawat di. Nah, itu kalau sudah demam 5 hari, dilihat. Jadi ya obatnya infus, kalau dia parah sekali ya mesti rumah sakit artinya kan. Karena tidak ada obat lain kecuali infus. Nah, jadi
Yang harus diperhatikan sebetulnya setiap hari diperiksa adalah trombosit. Trombosit itu sel pembeku dalam darah. Ukuran trombositnya harus Nah, berapa, normal Dok? itu kan sampai 400.000. 400.000. Ya, Nah, biasanya 250, penderita demam berdarah itu turun. turun sampai mungkin 10.000. Oke. Sampai tergantung berat ringannya. Karena virus dengue ini ada 4 ya. 4 tipe, 1, 2, 3, 4. Nah, tergantung kita terserangnya yang mana. Kalau jenis yang galak, yang virulensinya tinggi, ya, penyakitnya berat. Oke. Nah, selain penyakit berat, virusnya yang lebih galak, itu menyerang mana? Kalau dia menyerang kelenjar anak ginjal, itu penyakitnya bukan saja perdarahan, tapi shock. Oke. Itu yang langsung merenggut nyawa. Oke. Tanda-tanda awal kalau itu shock gimana, Dok? Ya, semua turun ya. Tekanan darah turun, kesadaran menurun. Oke. Itu shock. Jadi biasanya Tapi kan langsung katanya kan waktunya nggak lama ya, Dok. itu Jadi susah, bisa nggak itu terdeteksi semua tanda-tanda itu, Dok? nggak bisa dikejar. Oke. Kecepatan dia menurun semua, susah kejar. Ya mungkin ya dengan suntikan adrenalin dan sebagainya. Untuk angkat tensinya terus turun drop. Nah itu yang merenggut nyawa. Berarti sebenarnya penyakit ini jauh lebih mengancam ya, Dok? Ya, jadi kalau dia cuma perdarahan saja pun, kalau dia perdarahannya meluas dan terlambat ditolong, Oke. artinya ditolong kan kalau dia berat tidak cukup dengan hanya infus cairan, Ya. dia harus juga transfusi, dia juga harus diberikan platelet, artinya trombosit saja, transfusi. Nah ini kan artinya tidak boleh lengah. Kalaupun di treatment terlambat sama saja. Ujung-ujungnya ya akhirnya merenggut nyawa. Oke. Dan kita banyak mendengar ya orang-orang ya, menyesal sekali Iya. karena pertama mungkin dokternya juga kecolongan, artinya kan nggak terduga itu demam berdarah, tidak diperiksa darah, tahu-tahu sudah terlambat. Ya. Atau orang tuanya tidak membawa ke dokter karena dianggapnya ya panas biasa. Jadi maka itu saya anjurkan sekali lagi ketika musim hujan dan mulai terdengar banyak terjangkit wilayah-wilayah dengan demam berdarah, langsung periksa darah, tidak salahnya. Periksa darah ya yang NS1 saja, yang paling baru ya. Menular nggak sih, Dok, sebetulnya? Ya menular kalau nyamuknya. Oh, nyamuknya aja Ya yang itu maka itu menularkan. harus fogging supaya nyamuk yang sudah terlanjur menggigit pasien itu tidak menggigit orang lain. Maka fogging itu tujuannya seperti itu. Nah, itu kalau berdasarkan data selama ini, sebetulnya berapa sih tingkat kematian dari penderita DBD, Dok? Waduh, saya nggak ingat persis ya. Cuman itu pasti tinggi. Tinggi pasti sekali, tinggi. Ya itu kembali lagi. Jadi tingkatannya dia hanya demam berdarah biasa. Demam berdarah biasa tergantung pendarahannya di organ apa. Kalau dia di organ jantung, di ginjal, tentu kan lebih parah. Dan itu tidak kelihatan. Tahunya dia sudah perdarahan hebat dengan monitor setiap hari periksa darah. HB-nya berapa, trombositnya berapa, ya, hematokritnya berapa, itu diperiksa. Tahu kita, oh ini perdarahannya hebat. Sampai di IC, ya kan di IC sudah menyeluruh. Yang terjadi pada penyakit demam berdarah kan pembuluh darahnya bocor. Jadi akibat virus masuk, dibuat satu zat yang menolak virus. Zat ini yang bikin pipa pembuluh darah itu bolong-bolong. Nah kalau pipa bolong-bolong, darah kan bocor. Betul. Merembes kemana-mana. Kalau ke kulit ya jadi perdarahan kulit. Kalau di organ-organ, organnya berdarah artinya. Nah kebocoran ini ditambal oleh trombosit. Maka trombosit semakin menurun, itu menunjukkan berapa banyak dia dipakai. Jadi kalau menurun sangat hebat. Penurunan trombosit itu karena digunakan menempel tadi yang bocor ini. Itu. Jadi kalau trombosit sampai rendah sekali, bocoran di mana-mana. Ya, di mana-mana. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia jenisnya dengue shock syndrome, DSS, tadi kan DHF, dengue hemorrhagic fever. Tapi kalau yang shock, DSS, itu karena mengenai pusat yang menghasilkan hormon adrenalin, jadi karena anak ginjal, suprarenalis. Jadi kalau itu yang kena perdarahannya, nah terjadi shock. Dan itu cepat, nggak tertolong.
dengue shock syndrome meninggal. Jadi kalau ada pasien demam berdarah belum terlambat tapi juga meninggal, kita duga itu shock. Oke. Apa jus jambu itu benar meningkatkan Ya, trombosit? itu juga sebetulnya agak menyesatkan ya. Oke. Artinya nanti masyarakat hanya mengandalkan itu. Iya. Daun ubi, jambu klutuk, Iya. ya. Itu bahayanya kalau ada tawaran seperti itu, dia tidak mau berobat ke dokter, artinya mengandalkan itu. Bahwa itu dikonsumsi silakan saja, kan namanya cairan, ya buah-buahan kan nggak salahnya tuh. Iya, Tapi iya. jangan andalkan itu sebagai obat. Oke. Yang lebih penting adalah infus. Bahwa waktu diinfus dia minum jus jambu ya silakan. Oke. Ya, ya. Gitu ya dok. Baik dok. Pesan terakhir mungkin dok terkait dengan penyakit ini. Ya sebetulnya banyak ya yang mesti di aware pada masyarakat. Kita di rumah harusnya semua penampungan air termasuk jambangan bunga itu disingkirkan ketika musim DB. Hujan ya. Jadi perindukan nyamuk ini bukan di comberan, salah. Ini comberan got kotor itu juga tidak. Jadi nyamuk demam berdarah ini tidak suka yang kotor. Dia harus air jernih. Oh gitu. Dan tergenang. Ya, kalau air arus berjalan dia tidak suka. Dia tidak bisa. Yang diam. Oke. Ya. Jadi air yang tergenang, yang jernih, bening ya, justru tidak bergerak, tidak mengalir. Justru itu misalnya menjadi di saluran air rumah-rumah ada kan saluran air mampet karena ada daun-daun dia tergenang. Bekas kaleng-kaleng cat segala macam di lingkungan. Maka 3M itu kan harus begitu, menguras, menyingkirkan, membakar. Menguras, menyingkirkan, membakar. Iya. Itu yang mesti diingat oleh masyarakat. Dan ini sebenarnya sudah berkali-kali disampaikan, dikampanyekan. Tapi kok masyarakat masih abai juga gitu ya dok. Jadi kapan penderita DBD kemudian dinyatakan sembuh dok? Ya itu juga perlu. Ya. Jadi sebetulnya kalau trombositnya sudah naik, itu tanda dia menyembuh. Oh gitu. Kan trombosit tiap hari diperiksa, begitu dia naik berapapun dia, entah itu 10.000, 15.000, begitu peningkatan itu tanda dia mulai sembuh. Oke, menuju kesembuhan. Mulai sembuh. Mulai sembuh. Dan kapan dia pulang, itu sebetulnya kebijakannya 50.000 sudah boleh pulang. Oke. Nah, ada juga di rumah sakit lain 100.000 baru boleh pulang. Jadi itu patokan saja, itu konsensus. Kalau mereka sudah dianggap sembuh pulang dari rumah sakit, si pasien sendiri punya kewajiban apa di pasca pengobatan itu dok? Oh tidak ada. Nggak ada. Artinya untuk meningkatkan kembali trombosit dia? Oh dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan meningkat. Itu otomatis mekanisme tubuh. Cuman satu barangkali yang perlu ya. Kalau dia sudah dinyatakan positif demam berdarah, jangan banyak bergerak. Bahkan pipis pun mau ke belakang kalau bisa sih di tempat tidur. Karena khawatir perdarahan dalam. Jadi kalau perdarahan dalam dengan banyak mobilitas itu lebih cepat malah lebih tambah parah perdarahan. Dianjurkan tidak bergerak. Diam. Jadi mesti bed rest total. Kalau misalnya seseorang pernah diserang oleh DBD dan kemudian sembuh, lalu dia kemudian suatu ketika kembali diserang DBD, itu apakah prosesnya sama dengan yang pertama atau mungkin di dalam tubuhnya terjadi sesuatu yang lebih harus parah? Oleh tipe virus yang berbeda. Kan ada 4. Tipe 1, 2. Nah, artinya virus yang sama tidak akan menyerang dua kali? Tidak. Ya. Jadi oleh virus yang berbeda baru dia muncul gitu. Jadi maka penting juga untuk tahu yang demam 5 hari itu. Tapi karena tidak terdeteksi, karena tidak diperiksa darah. Kalau saat itu diperiksa darah ketahuan IgG, IgM-nya, kalau hanya IgM berarti dia pertama kali. Jadi Ig itu IG imunoglobulin. Globulin. Yang M itu pertama kali serangan. Kalau ada IgG, G, nah itu sudah kedua kali. Jadi tahunya, oh IgM saja yang positif tinggi, IgG-nya belum, berarti pertama kali. Dari situ kita tahu. Nah kalau dia sudah
demam berdarah, dua-duanya tinggi. Oke. Baik dok, terima kasih banyak sudah berbagi dan mudah-mudahan kita semakin aware terhadap satu penyakit ini ya, penyakit yang virusnya dibawa oleh nyamuk tadi, yang kadang-kadang kita abaikan, kita sepelekan dok ya, padahal ini sangat berbahaya sekali. Baik dok, terima kasih sudah berbagi Terima dan kasih. mudah-mudahan ini bisa mencerahkan masyarakat dan membuat orang semakin banyak sehat. Terima kasih dokter. Terima kasih. Baik untuk penonton ya, kita sudahi dulu sampai di sini pembahasan kita tentang demam berdarah ini dan kita akan ketemu kembali di program yang sama tentu dengan bahasan yang berbeda dan penyakit yang berbeda. Salam sehat dari kami dan saya Ana Mustami, Dr. Hans menyampaikan sampai jumpa.